Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ibu bapak rahimakumullah, alhamdulillah karena rahmat Allah semata pagi ini kita sekalian telah menunaikan salat subuh kita secara berjamaah. Semoga ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga Allah senantiasa limpahkan rahmat, maghfirah dan keberkahannya kepada kita semua. Dosa-dosa kita diampuni, kesalahan-kesalahan kita dihapuskan, dan semoga kita senantiasa dalam bimbingannya, dilindungi dari berbagai wabah dan musibah, tetap istiqomah di jalan Allah sampai akhir hayat kita. Harapan kita terakhir semoga kita semua husnul khotimah. Amin. Semoga salawat serta salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan segenap umatnya yang taat dan patuh kepada ajaran beliau. Semoga pula kita termasuk umat yang berada di dalamnya. Amin. Para jemaah sekalian rahimakumullah, tema kajian subuh pagi ini yaitu diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk menyampaikan ad-dinul Islam di tengah-tengah masyarakat, karena pada saat itu beliau berada di kota Mekah, maka sasaran awalnya adalah masyarakat Mekah dan kemudian terus berkembang. Kondisi masyarakat Mekah saat itu Al-Quran menyebut, sejarah menyebut dengan sebutan masyarakat jahiliyah. Jahiliyah yang secara umum diartikan kebodohan. Bukan mereka tidak punya akal, bukan mereka tidak bisa berpikir, tapi mereka tidak bisa menggunakan akal pikirannya, tidak bisa menyalurkan pikiran-pikiran cerdasnya sesuai dengan petunjuk Allah, yaitu sesuai dengan fitrah manusia itu sendiri. Para jemaah sekalian rahimakumullah, kalau kemudian kita perhatikan lebih jauh kejahiliaan masyarakat Arab pada saat itu, kalau kemudian kita merujuk kepada surat Ali Imran ayat nomor 112, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Duribat 'alaihimul dhillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Titik pangkal kejahiliaan masyarakat Arab pada saat itu yang pertama, karena lemahnya hubungannya dengan Allah. Yang kedua, karena lemahnya hubungannya dengan sesama manusia, dengan lingkungannya.
Para jamaah sekalian rahimakumullah, lemahnya hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala bukan karena mereka tidak percaya kepada Allah, bukan karena mereka tidak meyakini bahwa pencipta alam semesta ini adalah Allah, tetapi mereka tidak bisa menggunakan akal pikirannya secara tepat sesuai dengan petunjuk Allah. Akibat tidak tepatnya penggunaan akal yang secara tepat itu, maka banyak ayat yang mengingatkan afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tatadzakkarun. Mengapa kamu tidak berakal? Kalimat itu adalah sebuah sindiran keras. Yang sesungguhnya mereka itu punya akal tapi tidak mendaya gunakan akalnya dengan baik. Afala tatafakkarun, mengapa kamu tidak berpikir? Bukan mereka tidak bisa berpikir, tetapi cara berpikir mereka tidak sejalan dengan fitrah, dengan nurani yang ada pada diri mereka. Afala tatadzakkarun, mengapa mereka tidak sadar? Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, para jamaah sekalian rahmatullah, akibat salah menggunakan akal pikirannya, maka kemudian cara mereka berkomunikasi dengan Allah pun juga tidak sejalan dengan tuntunan Allah. Orang-orang Arab yang dikenal dengan sebutan jahiliyah, orang-orang musyrik, sekali lagi bukan mereka tidak percaya kepada Allah, mereka semua percaya. Jadi jangan dikira kalau kemudian orang itu disebut musyrik tidak percaya kepada Allah. Mereka percaya. Dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang mengungkapkan tentang kepercayaan mereka kepada Allah. Misalnya di surat Al-Ankabut ayat nomor 61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunallah. Sungguh Muhammad, kalau kamu bertanya kepada mereka, maksudnya masyarakat Arab saat itu yang dikenal dengan sebutan jahiliyah, orang-orang musyrik, siapa yang menciptakan langit dan bumi itu? Siapa yang menggerakkan matahari dan bulan? La yaqulunallah, sungguh mereka akan jawab, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menciptakan alam semesta dengan segala isinya ini, Allah yang menggerakkan matahari terbit dari timur menuju ke barat, Allah juga yang menggerakkan bulan, dan seterusnya dan seterusnya. Maka itu salah satu di antara sekian banyak ayat di dalam Al-Quran yang mengungkapkan tentang keyakinan mereka terhadap Allah, bahwa sesungguhnya orang-orang Arab yang pada saat itu dikenal dengan sebutan jahiliyah bukan tidak percaya kepada Allah, tapi mereka itu yakin. Keyakinan itu bisa kita lihat dengan jawaban yang jelas dari mereka ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, yang menggerakkan matahari dan bulan. La yaqulunallah, sungguh mereka akan jawab Allah. Kemudian para jamaah sekalian rahmatullah, juga di surat Az-Zumar ayat nomor 3, kalau mereka itu ditanya, mengapa kamu kok menyembah berhala? Berhala itu artinya apa saja yang disembah oleh manusia selain Allah itu berhala. Apapun bentuknya, ya, apapun bentuknya yang dijadikan sesembahan oleh manusia selain Allah itu adalah berhala. Hanya saja para jamaah sekalian, secara umum yang dijadikan sesembahan masyarakat saat itu wujudnya adalah patung, batu yang diukir, dibentuk kayak manusia, ada kepala, ada badan, ada tangan, ada kaki.
Mereka bikin itu patung, tapi kemudian mereka jadikan sesembahan. Kalau mereka itu ditanya, mengapa kamu kok menyembah berhala? Ma na'buduhum, kami tidak menyembah berhala-berhala itu. Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Berhala-berhala itu cuma aku jadikan perantaraan saja untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Nah, inilah para jamaah sekalian rahmatullah yang menggambarkan betapa sesungguhnya kekeliruan mereka dalam hal menggunakan akal pikirannya. Bukan mereka tidak bisa berakal, mereka berakal, tapi salah mengeterapkan pemikiran yang mereka miliki itu. Para jamaah sekalian rahmatullah, jadi sekali lagi, masyarakat Arab yang dikenal dengan masyarakat jahiliyah, yang dikenal dengan orang-orang musyrik sebelum Islam itu datang, bukan mereka tidak percaya kepada Allah, bukan mereka tidak yakin terhadap Allah sebagai pencipta langit dan bumi. Mereka yakin, mereka percaya. Tetapi para jamaah sekalian rahmatullah, kepercayaan mereka kepada Allah tidak sejalan dengan petunjuk Allah. Itulah sebabnya maka kemudian mereka itu disebut dengan orang-orang jahiliyah, karena salah mengeterapkan akal dan pikiran mereka. Para jamaah sekalian rahmatullah, bahkan bukan hanya orang-orang Arab yang saat itu disebut dengan jahiliyah itu yang percaya kepada Allah. Semua manusia hakikatnya percaya kepada Allah. Orang Yahudi percaya kepada Allah, orang Nasrani juga percaya kepada Allah. Bukan mereka tidak percaya kepada Allah, percaya ya. Hanya saja karena keyakinan mereka yang tidak sejalan dengan petunjuk Allah, kemudian mereka dicap oleh Allah sebagai orang musyrik dan orang kafir. Mereka mengaku cinta kepada Allah, tetapi cara menyintai Allah tidak tepat. Cara menyintai Allah tidak sesuai dengan tuntunan Allah. Para jamaah sekalian rahmatullah, mereka punya anggapan Allah punya anak. Ya, menganggap Allah punya anak itu menyalahi petunjuk Allah. Menganggap Allah punya anak, maka di sana tergambar berarti Allah sama dengan makhluk. Na'udzubillah min dzalik. Ketika menganggap Allah sama dengan makhluk, maka di sana dari sisi kacamata ketauhidan mereka telah menyekutukan Allah. Orang-orang yang menyekutukan Allah, mereka disebut orang-orang musyrik. Bahkan para jamaah sekalian rahmatullah, secara pribadi mohon maaf, di tahun 72 yang lalu, tahun 1972, saya pernah pada saat itu sedang mengikuti kursus ilmu matematika. Waktu itu munculnya anyar-anyarannya muncul ilmu matematika. Nah, kemudian saya ditugasi oleh lembaga pendidikan di tempat saya untuk mengikuti kursus itu. Kebetulan saya kok kemudian kos di sebuah rumah, yang rumah itu ternyata adalah tokoh aliran kepercayaan Sabtodarmo. Nah, dalam bincang-bincang antara saya dengan beliaunya pada saat itu, mereka bukan orang yang tidak percaya kepada Allah. Ya, mereka juga pakai sujud. Misalnya, kalau mereka itu sujud menghadap ke timur, sujud dengan membaca Allah Kang Moho Agung. Lalu bangkit dari sujud, sujud lagi Allah Kang Maha Rahman. Bangkit lagi, sujud lagi Allah Kang Maha Rahim. Dari apa yang mereka ucapkan itu menggambarkan betapa mereka itu adalah orang yang juga percaya kepada Allah, bukan tidak percaya. Ya. Bukan mereka tidak percaya kepada Allah, mereka adalah orang yang percaya kepada Allah. Tapi kepercayaan mereka kepada Allah itu keliru menurut petunjuk Allah. Sehingga siapapun orangnya yang percaya kepada Allah, yang yakin kepada Allah Rabbul Alamin, tapi mereka tidak mengikuti petunjuk Allah, mereka tidak mengikuti tuntunan Allah dalam berhablim minallah,
dalam berhablum minallah, ya, maka akibat tidak sesuai dengan tuntunan Allah, oleh Allah mereka dicap sebagai orang-orang musyrik alias orang-orang kafir. Jadi para jamaah sekalian rahmatullah, sekali lagi, kejahiliaan masyarakat Arab sama sekali bukan karena mereka tidak percaya kepada Allah. Sama sekali mereka bukan berarti tidak mengenal Allah. Mereka yakin kepada Allah itu. Hanya saja keyakinan mereka tidak sejalan dengan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sisi lain dalam hal berhablum minan nas juga begitu. Mereka tidak mengenal pri kemanusiaan, tidak punya rasa belas kasih kepada sesama. Ya. Tidak ada rasa belas kasih kepada sesama. Bahkan tidak segan-segan menyiksa manusia. Manusia kadang diperlakukan seperti binatang. Para jamaah sekalian rahmatullah, kenapa itu terjadi? Ya, karena faktor nurani yang tidak terisi dengan ketauhidan tadi itu. Para jamaah sekalian rahmatullah, bahkan masyarakat Arab pada saat itu mempunyai kegemaran, kebiasaan perang antar suku. Ada dua suku terbesar di kalangan masyarakat Arab itu, suku Aus dan Khazraj. Dua suku besar ini dalam tafsir Al-Marahi dikisahkan mereka melakukan peperangan selama 120 tahun. Selama 120 tahun. Nah ini contoh real di masyarakat pada saat itu. Satu dengan yang lain terus bermusuhan selama 120 tahun. Siapa yang kuat, merekalah yang menang. Yang berlaku adalah hukum rimba. Ya, bukan siapa yang benar, dialah yang menang, tidak. Tapi siapa yang kuat, dialah yang menang, dialah yang kuasa. Para jamaah sekalian rahmatullah, kebiasaan lain, mereka biasa membunuh anak perempuannya. Jadi kalau mereka itu punya anak, kok kemudian anaknya perempuan, mereka bunuh. Mereka bunuh karena mereka punya anggapan, mereka punya keyakinan anak perempuan itu bikin nista, bikin hidup menjadi hina. Justru kalau anak itu dibunuh, mereka bangga, mereka terhormat. Sebaliknya kalau mereka itu tidak membunuhnya, maka mereka dipandang hina oleh yang lain. Maka itulah sebabnya kebiasaan masyarakat Arab kalau punya anak perempuan, anaknya dibunuh. Para jamaah sekalian, mereka juga hobi khamr, hobi judi, hobi perzinaan, dan seterusnya, dan seterusnya. Atas dasar kondisi seperti itulah, maka masyarakat Arab saat itu mendapat gelar jahiliyah. Para jamaah sekalian rahmatullah, nah di tengah-tengah kondisi masyarakat yang semacam itu, kemudian Allah utus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kehidupan mereka. Di antara ayat-ayat Allah yang mengungkapkan diutusnya Rasulullah SAW adalah di surat Al-Anbiya ayat nomor 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau hai Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali untuk memberi rahmat kepada seluruh alam. Para jamaah sekalian rahmatullah, rahmat dalam bahasa sederhana kita artikan kasih sayang. Supaya orang ada rasa belas kasih antar sesama. Kemudian tidak menghadirkan permusuhan antara satu dengan yang lain. Di sisi lain, di surat Al-Furqan ayat nomor 56, Allah menegaskan, "Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira." Kami tidak mengutus engkau hai Muhammad illa mubasyiran, kecuali untuk menyampaikan kabar yang menggembirakan. Kepada siapa? Tentu kepada orang yang mau menerima, mau mengikuti.
mau mengamalkan petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh Rasul. Wa nadhirun, dan berisi peringatan, ancaman untuk siapa? Untuk mereka-mereka yang tidak berkenan untuk menerima, yang tidak berkenan untuk mengikuti. Nah, para jamaah sekalian rahmatullah, kabar gembira yang Allah tegaskan di dalam ayat ini artinya ketika seseorang itu nanti mau menerima, meyakini kebenaran yang datang dari Allah, maka mereka akan dijamin kehidupan kelaknya di dalam surga. Sebaliknya orang-orang yang menolak, orang-orang yang ingkar, maka mereka dipastikan tempatnya kelak adalah di neraka. Kehidupan yang baik yang akan diterima oleh orang-orang yang mau menerima petunjuk yang datang dari Allah, yang dibawa oleh Rasulullah SAW Muhammad, yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu, maka bukan hanya dirasakan di akhirat, tetapi di dunia pun mereka akan mendapatkan kehidupan yang nyaman, kehidupan yang tentram, kehidupan yang damai. Sebaliknya orang-orang yang ingkar, yang menolak, yang tidak mau menerima apa yang disampaikan oleh Rasulullah, agama yang datang dari Allah, maka mereka akan dihinakan bukan saja di akhirat tetapi juga di dunia. Nah, jadi para jamaah sekalian rahmatullah, karenanya maka diutusnya Rasulullah SAW itu oleh Allah adalah mubasyiran wa nadhiran, untuk menyampaikan kabar yang menggembirakan bagi siapapun yang mau mengikutinya, dan ancaman bagi siapapun orang-orang yang enggan untuk mengikutinya. Nah, hal itu adalah ad-dinul Islam. Para jamaah sekalian rahmatullah, jadi diutusnya Rasulullah adalah untuk menyampaikan agama Islam, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Doktrin inilah yang harus kita kuatkan pada diri kita dan kita teruskan kepada keluarga serta generasi kita. Jangan sampai kemudian lantas kita hanya miliki sendiri, sementara kita punya tanggung jawab terhadap keluarga, dalam hal ini termasuk anak-anak kita, apalagi di era seperti sekarang ini. Maka doktrin keagamaan itu harus kita kuatkan kepada mereka, supaya mereka nanti bisa menjadi pewaris kita dalam melangsungkan ad-dinul Islam di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini sampai nanti di akhirat. Nah, para jamaah sekalian rahmatullah, terkait dengan kabar yang menggembirakan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati yadkhulunal jannah. Rasulullah menegaskan semua umatku bakal masuk surga. Tapi mohon maaf, ketika menyampaikan hadis ini jangan cuma dipotong sampai di situ. Kadang-kadang ada orang yang menyampaikan hadis ini hanya dipotong sampai di situ, sehingga orang akhirnya menyepelekan, menganggap enteng gitu. Ah, walaupun saya ini tidak sholat, yang penting saya ini kan umatnya Nabi, berarti saya nanti juga masuk surga. Nah, para jamaah sekalian rahmatullah, hadis ini masih berkelanjutan. Apa lanjutannya? Nah, ada pertanyaan dari para sahabat Nabi kepada Rasulullah SAW. Qila, ya Rasulullah, wa may ya'ba ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, siapa yang dimaksudkan kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba? Semua umatku bakal masuk surga kecuali yang tidak mau, kecuali yang enggan. Loh, masuk surga kok tidak mau, masuk surga kok enggan? Nah, kenyataannya seperti itu. Jadi masuk surga itu bukan berarti kemudian semua orang mau. Ternyata prakteknya ada yang tidak mau. Sehingga Nabi mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku bakal masuk surga kecuali yang tidak mau. Qila, kemudian Rasulullah ditanya oleh para sahabatnya, ya Rasulullah,
Wa may ya'ba atau wa may ya'ba ya Rasulullah. Siapa yang dimaksudkan dengan orang-orang yang enggan, yang tidak mau masuk surga itu? Qala man ata'ani dakhalal jannah. Siapapun orangnya yang taat kepadaku, mereka itulah yang bakal masuk surga. Taat kepadaku maksudnya taat kepada Rasulullah dalam arti mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Perintahnya dilaksanakan, larangannya ditinggalkan. Para jemaah sekalian, apa perintah-perintahnya Allah itu? Perintah bertauhid, yaitu mengesahkan Allah. Perintah untuk menunaikan ibadah kepada Allah, berakhlakul karimah, berinteraksi sosial secara baik. Ya, itu inti pokok perintah-perintah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan petunjuk wahyu yang beliau terima dari Allah. Nah, kemudian para jamaah sekalian rahmatullah, lebih lanjut Rasulullah menyampaikan, wa man asani, siapa yang durhaka kepadaku, siapa yang tidak taat kepadaku, siapa yang tidak nurut kepadaku, faqad aba, maka itulah orang-orang yang aba, orang-orang yang tidak mau masuk surga. Hadis Bukhari. Nah, para jamaah sekalian rahmatullah, di dalam surat Al-Hasyr ayat nomor 7 Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Untuk mendapatkan kegembiraan, maka pesan Allah ini harus dipegang teguh. Apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah harus diikuti, dan apa-apa yang dilarangnya harus ditinggalkan. Ya, apa yang diperintahkan, apa yang disampaikan oleh Rasulullah diikuti, apa yang dilarang ditinggalkan. Para jamaah sekalian rahmatullah, juga di dalam hadis muttafaqun alaih an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala da'uni ma taraktukum. Rasulullah menyampaikan, biarkanlah, jangan diperdebatkan, ma taraktukum, apa-apa yang aku wariskan, apa-apa yang aku tinggalkan kepada kamu. Innama ahlaka man kana qablakum kathratu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Karena sesungguhnya hancurnya, rusaknya masyarakat, rusaknya umat yang terdahulu itu adalah disebabkan mereka banyak tanya. Kenapa kita harus diperintah untuk sholat, misalnya kayak begitu? Kenapa kita harus diperintah untuk zakat? Kenapa kita diperintah untuk puasa dan seterusnya? Itu diantara hal-hal yang bisa dipertanyakan oleh mereka kala itu. Waqtilafuhum ala anbiya'ihim, dan mereka banyak melakukan penyelisihan dengan nabi-nabi mereka. Dengan kata lain, apa yang disampaikan oleh nabi-nabi terdahulu tidak banyak langsung diikuti, tapi kemudian bisa jadi dipertentangkan antara satu dengan yang lain. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu. Apapun yang aku larang kepadamu tentang sesuatu, maka tinggalkanlah. Apa saja yang dilarang oleh agama, hendaknya kita tinggalkan. Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum, dan apa saja yang aku perintahkan kepadamu, maka laksanakan sesuai dengan kemampuanmu. Hadis muttafaqun alaih. Di dalam surat At-Taghabun, di sana ada ayat yang memerintahkan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Artinya tetap teguh menjaga keimanan, menjaga keislaman dalam situasi dan kondisi apapun. Misal para jamaah sekalian rahmatullah, dalam sebuah hadis dikisahkan seorang sahabat Nabi yang bernama Imran bin Husain. Imran bin Husain itu terkena penyakit ambeien. Kayaknya dia susah kalau sholat. Maka kemudian tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, saya terkena penyakit ambeien, bagaimana saya harus menunaikan sholat?
Qala, ya, sholli qa'iman, salatlah kamu dengan berdiri. Fa illam tastati wa qa'idan, kalau kamu tidak bisa dengan berdiri, salatlah dengan duduk. Kalau misalnya tidak bisa dengan duduk, dengan berbaring. Nah, ini artinya melaksanakan sesuai dengan perintah, melaksanakan sesuai dengan kemampuan. Mampunya berdiri, berdiri. Mampunya duduk, duduk. Mampunya berbaring, berbaring. Bahkan terkait dengan perintah sholat itu, para jamaah sekalian rahmatullah, di surat Al-Baqarah 238, Allah berpesan secara serius kepada kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jaga sholat-sholat 5 waktu itu dengan baik. Wassalatil wusta, lebih khusus sholat wusta. Ada yang mengatakan sholat wusta itu sholat asar, ada yang mengatakan sholat wusta itu sholat subuh. Sholat asar kalau menghitungnya dari subuh, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Wusta itu maksudnya pertengahan. Ya, nah, yang di tengah-tengah ini adalah asar. Ada yang mengatakan sholat wusta itu sholat subuh. Kalau menghitungnya dari maghrib. Maghrib, isya, subuh. Zuhur, asar. Subuh di tengah-tengah. Tetapi yang lebih roji, yang dipandang paling kuat adalah sholat asar, sholat wusta itu. Apalagi kalau kemudian kita lihat perkembangan saat ini. Ya, tidak jarang kita jumpai orang kemudian mengabaikan sholat asar. Setelah pulang kerja, waktunya yang sangat mepet, kadang-kadang kemudian sholat asarnya hilang. Inilah kenyataan. Maka Allah berpesan, hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ya. Jaga sholat 5 waktu dengan baik, lebih khusus sholat asar. Wa qumu lillahi qanitin, dan tunaikan, laksanakan sholat secara khusyuk. Bahkan para jamaah sekalian rahmatullah, di ayat berikutnya, fa in khiftum farijalan aw rukbanan. Kalau misalnya kamu dalam posisi bahaya, dalam posisi ketakutan, kamu bisa sholat dengan berjalan. Sambil berjalan pun boleh, masya Allah. Atau misalnya kamu sedang berkendara, karena situasi perjalanan yang ruwet, macet, apalagi sekarang kalau macet tidak cukup 1 jam 2 jam. Bahkan bisa berjam-jam. Dalam situasi dan kondisi yang semacam itu, maka kamu juga bisa sholat sambil berkendara. Masya Allah. Saya menangkap ayat ini, menggambarkan betapa ayat ini sangat serius mengingatkan kepada kita, agar kita tidak meninggalkan sholat. Dalam situasi dan kondisi apapun. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu. Tapi kalau sudah aman, kalau sudah tidak ada udzur, ya, maka tidak boleh kemudian semaunya sendiri sholat secara sempurna sebagaimana kita menunaikan sholat. Nah, para jamaah sekalian rahmatullah, itu apa itu namanya? Ketika orang menjaga kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita dengan baik, apa yang diperintahkan dilaksanakan, apa yang dilarang ditinggalkan, maka fa insyaallah kabar yang menggembirakan itu akan bisa kita raih. Nah, sebaliknya kalau kemudian manusia itu menolak, melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah, maka para jamaah sekalian rahmatullah, ya nanti yang muncul bukan menggembirakan, tapi justru ancaman. Menolak untuk menunaikan sholat, ancaman. Apa ancamannya? Neraka. Pasti itu. Ya, pasti itu. Orang yang meninggalkan sholat, orang yang tidak menunaikan sholat, ancamannya neraka. Nah, orang-orang yang beriman kepada Allah harus menjaga hal ini dengan baik. Ayo kita sama-sama berupaya menjaga perintah-perintah Allah itu dengan baik dimanapun, dalam situasi dan kondisi apapun.
Para jamaah sekalian rahimakumullah, begitu pula halnya menjaga keimanan kita, menjaga ketauhidan kita. Para jamaah sekalian rahimakumullah, kalau orang itu menjaga ketauhidannya dengan benar, dengan lurus, maka fa insyaallah ketauhidan itu akan aman. Tapi ketika tidak terjaga dengan baik, tidak mustahil. Walaupun sholat, walaupun puasa, walaupun zakat, walaupun haji sudah dilaksanakan, tidak mustahil tauhidnya ternoda. Para jamaah sekalian rahmatullah, nah karena itu izinkan kami pada kesempatan ini ingin sampaikan satu hadis Nabi. Yang ini terkait dengan larangan Allah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW agar kita sama-sama bisa menjauhi. Dan kita perlu muhasabah. Kalau misalnya di antara kita pernah atau ada pengalaman yang mungkin merasakan hal itu. Hadis itu yang saya maksud adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Qala haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimatin. Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu adalah saudara sepupunya Nabi. Di samping sahabatnya Nabi, juga saudara sepupunya Nabi. Sekaligus anak menantunya Nabi. Karena Ali bin Abi Thalib dinikahkan oleh Nabi dengan putri beliau namanya Fatimah. Nah, ini menggambarkan betapa Nabi dengan Ali sangat dekat. Ali bin Abi Thalib menceritakan haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimatin. Rasulullah menyampaikan pelajaran kepada saya tentang 4 hal. Sekalipun ini disampaikan oleh Nabi kepada Ali bin Abi Thalib, hakikatnya kepada kita semua. Apa saja 4 hal itu? Yang pertama, la'anallahu man dabaha li ghairillah. Allah akan melaknat kepada siapapun orangnya yang menyembelih binatang bukan karena Allah. Menyembelih binatang bukan karena Allah itu bisa jadi karena Nyi Roro Kidul, bisa jadi karena ini, karena itu, dan seterusnya. Ya, orang yang menyembelih binatang bukan karena Allah, maka itu berarti perbuatan syirik. Syirik adalah dosa yang sangat besar, kezaliman yang sangat besar. Para jamaah sekalian rahimakumullah, karena itu setiap orang yang beriman wajib menjaga keimanannya, wajib menjaga ketauhidannya, jangan sampai ternoda oleh keyakinan-keyakinan yang menjurus kepada perbuatan syirik. Nah, syirik itu memang rawan para jamaah sekalian. Rawan sekali. Samar sekali. Kalau dulu orang berbuat syirik itu bentuknya nyata. Menyembah patung, menyembah pepohonan, menyembah matahari, dan lain-lain. Tapi di era sekarang ini, samarnya berbentuk apa? Ketika seseorang menolak, ketika seseorang di dalam dirinya ada daya tolak terhadap petunjuk Allah dan Rasulnya, sadar atau tidak, itu noda syirik masuk. Harus hati-hati. Noda syirik masuk. Ya, jadi ketika misalnya itu larangan Allah, itu petunjuk Allah yang dilaksanakan, tapi ditolak, larangan Allah justru ditabrak, bahkan dia menghinakan, melecehkan, sadar atau tidak, maka itu adalah noda syirik sudah masuk ke dalam keimanannya. Na'udzubillah min dzalik. Para jamaah sekalian rahmatullah, termasuk menganggap Allah itu ada yang menyerupai. Perlu kami sampaikan kepada para jamaah. Beberapa waktu yang lalu, mohon maaf, saya mewakili FKUP Kabupaten Gresik diundang ke Jari. Ya. Diundang Kejaksaan Negeri Gresik, dijak rembuk. Tentu tidak saya sendiri, ada instansi yang lain. Dari Majelis Ulama, kemudian dari Kemenak, ya, dan dari instansi-instansi yang lain. Dijak rembuk tentang apa? Tentang adanya aliran baru namanya taklim makrifat. Ini perlu panjenengan tahu karena ini sudah viral lewat media sosial.
terkait dengan taklim makrifat. Ada apa dengan taklim makrifat? Para jemaah sekalian, dalam video yang sudah beredar itu mereka beranggapan Allah itu berwujud seorang laki-laki. Allah itu ada wujudnya seorang laki-laki. Ya. Nah, bagaimana menurut kacamata agama kita, menurut Islam? Dengan tegas Islam menyatakan sesuai dengan Al-Quran tentunya bahwa itu menyalahi petunjuk Allah. Seperti yang diungkapkan dalam surat Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita semuanya sudah hafal ayat ini. Ya. Ayat ini turun kepada Nabi terkait pertanyaan orang-orang Arab jahiliyah waktu itu. Ya Muhammad, terangkan kepada saya, terangkan kepada kami, gimana nasab Tuhanmu itu? Silsilah Tuhanmu itu kayak apa? Ya. Kalau misalnya kita manusia ini kan nasab kita ya dari bapak kita, dari mbah kita, mbah buyut kita ke atas dan seterusnya. Lah ini Nabi ditanya oleh masyarakat Arab saat itu yang dikenal dengan jahiliyah itu, ya apa nasab Tuhanmu dulu? Nah, kemudian Allah turunkan ayat ini. Qul huwallahu ahad, katakan Muhammad, jelaskan Muhammad, Allah itu Maha Esa. Allahus samad, Allah tempat kita bergantung. Apapun hajat hidup yang kita inginkan, sampaikan, haturkan sepenuhnya kepada Allah. Terutama setelah selesai sholat. Kemudian lam yalid walam yulad, Allah itu tidak beranak dan tidak dapat diperanakan. Ya, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satupun yang menyamai Allah. Ini jelas. Jadi jangan dibayangkan Allah itu kayak ini, kayak itu dan seterusnya. Kalau kemudian seseorang membayangkan Allah itu disamakan dengan seorang laki-laki, sementara laki-laki itu bentuknya macam-macam, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang kurus, ada yang gemuk, ada yang pakai baju secara sempurna, ada yang tidak. Nah, dahnio kira-kira akan menjadi bahan cemoohan. Jadi Allah itu sama sekali tidak ada satupun di jagat ini yang menyerupainya. Di surat Asy-Syura ayat nomor 11, ya, di surat Asy-Syura ayat nomor 11, Allah tegaskan di sana, Fatirus samawati wal ard, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ja'alakum min azwajikum azwaja. Ja'alakum min anfusikum azwaja. Dialah yang menciptakan kamu, pasangan hidupmu dari jenismu sendiri, dari bangsamu sendiri, dari sama manusia. Wa minal an'ami azwaja, menciptakan binatang, pasangan hidupnya binatang juga sama-sama binatang. Bukan manusia dengan binatang, bukan binatang dengan manusia. Jadi Allah ciptakan pasangan hidup manusia itu dengan sesama manusia. Laki dengan perempuan, bukan laki sama laki, bukan perempuan sama perempuan. Laki dengan perempuan itu nanti kalau dalam Islam masih dirinci lagi. Laki Islam, perempuan juga harus Islam, tidak boleh berseberangan. Hewan juga begitu, sama-sama. Kambing pasangannya kambing, anjing pasangannya kambing, pasangannya anjing, sapi dengan sapi, kebu dengan kebu. Nggak ada sapi kawin dengan kebu kecuali dipaksa. Siapa tukang paksanya? Tukang paksanya manusia. Nah kemudian dari situ terus berkembang. Lalu Allah tegaskan, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satupun di jagat ini yang serupa dengan Allah. Maka ketika seseorang punya anggapan Allah itu punya wujudnya adalah seorang laki-laki, maka sungguh itu adalah penyimpangan ketauhidan. Menodai ketauhidan, menodai keimanan, itu adalah perbuatan syirik. Naudzubillah min dzalik. Obatnya cuma satu, bertaubat. Kalau tidak mau bertaubat kepada Allah, ya ancamannya
neraka, karena memang Allah tidak akan ampuni dosa syirik kecuali kalau yang bersangkutan bertaubat. Jadi para jamaah sekalian rahimakumullah, ini yang pertama, larangan untuk berbuat syirik ini sangat jelas dan tegas, tidak ada kompromi di hadapan Allah. Bahkan Nabi SAW pernah didatangi malaikat Jibril. Ya, atani Jibrilu fabasyarani annahu man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Malaikat Jibril mendatangi aku, menyampaikan kabar gembira kepada aku. Siapapun orangnya yang mati dengan tidak membawa syirik. Artinya ketika misalnya orang itu pada masa hidupnya pernah berbuat syirik kepada Allah, lalu tobat, berhenti dari syirik, maka itu berarti tidak membawa syirik. Kalau mati dengan tidak membawa syirik, dakhalal jannah, dia bakal masuk surga. Ya, para jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, karenanya ketika seseorang meyakini tentang Allah tidak sesuai dengan petunjuk Allah, maka mereka akan terjerumus ke dalam perbuatan syirik, dan solusinya cuma satu, bertaubat kepada Allah. Lalu yang kedua, para jamaah sekalian rahimakumullah, la'anallahu man la'ana liwalidayhi. Allah akan melaknat kepada seseorang yang melaknat kedua orang tuanya. Ya, Allah akan melaknat kepada seseorang yang melaknat kepada kedua orang tuanya. Kalau saya membahasakan kepada anak-anak, kepada murid-murid, saya bilang begini, anak-anak, siapa yang daftar melarat? Tentu tidak ada. Kalau orang itu daftar melarat, rumusnya sederhana, silakan durhaka kepada Allah, maka hidupmu pasti melarat. Ya, hidupmu pasti melarat. Kenapa? Sebab Rasulullah katakan, "Ithnani yu'ajjiluhuma fid dunya." Ada dua perkara yang balasannya langsung diberikan di dunia, di samping nanti di akhirat. Yang pertama al-baghyu, kezaliman. Topnya kezaliman adalah syirik. Ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau melakukan kajian penelitian di lapangan, di mana saja ada musibah, maka ujung-ujungnya di sana syirik merajalela. Ya. Silakan nanti dibaca surat Ar-Rum 41 dilanjut 42. Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Qul siru fil ard fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qabl kana aktsaruhum musyrikin. Kerusakan yang terjadi di darat, di laut, semua karena ulah manusia. Allah sengaja timpakan musibah supaya orang mau merenung, mau berpikir. Ya. Kemudian mau kembali kepada jalan yang benar. Qul siru fil ard, sampaikan Muhammad kepada mereka, silakan untuk melakukan perjalanan di muka bumi, penelitian terhadap wilayah-wilayah yang ditimpa musibah. Maka nanti kesimpulannya kana aktsaruhum musyrikin. Kebanyakan masyarakatnya bergelimang dengan perbuatan syirik. Naudzubillah min dzalik. Maka ketika orang itu berbuat syirik, balaknya langsung di mana-mana itu. Kalau kemudian di situ banyak maksiat, kedurhakaan, pada umumnya di situ kemudian Allah timpakan musibah. Apakah itu yang tempo hari Petobo yang ada di Sulawesi itu, ya? Begitu juga di tempat-tempat yang lain. Semua pada intinya karena aktsaruhum musyrikin. Kemudian yang kedua, wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Para jamaah sekalian rahimakumullah, durhaka kepada kedua orang tua itu kontan dibayar di dunia. Karenanya kita perlu muhasabah, perlu koreksi diri. Kalaulah ada di antara kita yang mungkin pernah menyakiti hati orang tua, segera kita meminta maaf. Kemudian kita doakan beliau-beliau sebagai orang tua kita. Sebaliknya orang yang durhaka kepada kedua orang tua, orang yang bakti kepada kedua orang tuanya, maka hidupnya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah bergantung pada ridhonya kedua orang tua. Kemurkaan Allah juga bergantung pada kemurkaan kedua orang tua. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada zaman sekalian rahmatullah, kalau seseorang itu melaknat kedua orang tuanya, pasti nanti akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian rahmatullah, di dalam hadis muttafaqun alaih, Nabi menyampaikan kepada para sahabat-sahabatnya, inna min akbaril kabair ayyal anar rajulu walidayhi. Termasuk kategori dosa besar adalah seseorang yang melaknat kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana mungkin seorang anak melaknat kepada kedua orang tuanya itu? Kayak apa prakteknya? Para jamaah sekalian rahmatullah, qala yasubbur rajulu abar rajuli fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu. Kalau ada seseorang mencemooh bapaknya orang lain, katakan bapaknya si fulan, bapakmu kok elek fulan, ya, bapakmu kok begini, maka anak yang bapaknya dicemooh tidak rela, akan balas itu. Nah, ini praktis olo-oloan antar anak dengan orang tua itu. Yang demikian itu oleh Nabi termasuk kategori melaknat kedua orang tua. Tidak boleh. Dan solusinya, karena ini kaitannya dengan sesama manusia, adalah meminta maaf. Para jamaah sekalian rahmatullah. Kemudian yang ketiga, sambil yang poin-poin saja, la'anallahu man awa muhditsan. Allah akan melaknat kepada orang yang melindungi para pelaku kejahatan. Allah akan melaknat orang yang melindungi para pelaku kejahatan. Kejahatan itu macam-macam, ya. Katakan misalnya seperti koruptor, orang yang melakukan tindakan melanggar hukum, mengambil haknya orang lain. Koruptor itu sama dengan maling. Hanya saja maling dalam bahasa masyarakat itu istilahnya paling maling sandal, maling sepatu, maling sepeda. Tapi kalau korupsi itu nilainya bukan hanya puluhan juta, tapi miliaran dan bahkan triliunan. Orang yang melindungi para pelaku kejahatan itu akan dilaknat oleh Allah. Di dalam hadis muttafaqun alaih dikisahkan oleh Aisyah, suatu ketika masyarakat Arab Quraisy itu mengalami sebuah kegelisahan karena ada seorang perempuan yang punya kedudukan di masyarakatnya. Perempuan itu dari suku Makhzumiyah, ya. Perempuan itu dari suku Makhzumiyah. Perempuan itu nyolong karena dia orang terhormat, karena dia orang terpandang, punya kedudukan, masyarakat tidak berani bertindak, ngerundel tok di sini. Nah, kemudian setelah mereka itu cuma ngerundel saja, lalu mereka mikir, berembuk, ini tidak ada yang lebih pas untuk bisa menyampaikan kepada Nabi kecuali Usama bin Zaid, sebab Usama bin Zaid itu adalah kekasihnya Rasulullah. Maka didapuklah, Usama, kamu harus sampaikan ini kepada Nabi. Berangkatlah Usama menemui Nabi, menyampaikan hal itu kepada Nabi. Maka setelah Usama menceritakan peristiwa itu kepada Nabi, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi menyampaikan, atashfa'u fi haddin min hududillahi ta'ala. Apakah Anda akan menolong, melindungi orang yang melanggar hukum Allah? Orang yang mencuri itu berarti melanggar hukum Allah. Sebab Allah mengharamkan perbuatan mencuri. Orang yang mencuri tangannya harus dipotong. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Jadi kalau misalnya jamaah haji itu di Mekah, kemudian di sana sering melihat ada orang yang tangannya itu ketokan, ya, bisa jadi itu mantan pencuri. Nek kecekel ya aman. Itu. Jadi Rasulullah tegaskan, atashfa'u fi haddin min hududillah. Apakah Anda akan melindungi, menyelamatkan orang yang melanggar hukum Allah? Tsumma qama fahtatoba. Lantas beliau berdiri kemudian berkhutbah. Tsumma qala,
dalam khutbahnya beliau menyampaikan, innama ahlaka man kana qablakum annahum kanu idza saraqa fihi musyarif taraku. Rusaknya, hancurnya orang-orang tempo dulu, kalau ada orang-orang yang terhormat punya kedudukan nyolong, dibiarkan, tidak dihukum, lepas dari tindakan hukum. Yang akan menghukum ewuh pekewuh, ya. Tapi sebaliknya, wa idza saraqa fihi mudhaif aqamu alaihi al-had. Kalau yang melakukan pelanggaran hukum, yang nyolong, itu orang miskin, orang lemah, langsung ditindak. Ya. Mencuri beras 1 kilo, mencuri kacang hijau 1 kilo. Begitu ketahuan ditindak, dihukum 3 bulan. Korupsi 10 miliar, korupsi 1 triliun, lenggang kangkung. Ini prakteknya yang diterangkan oleh Nabi itu. Jadi kalau ada orang yang punya kedudukan di tengah-tengah masyarakatnya, melakukan pelanggaran hukum, dibiarkan. Tapi kalau orang kecil, orang miskin, orang lemah yang melakukan pelanggaran hukum, langsung ditindak. Nah, itulah yang menjadi sebab rusaknya umat yang terdahulu. Kemudian Rasulullah tegaskan, waimullah lau anna Fatimah binta Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, kalau Fatimah anaknya Muhammad mencuri, tentu akan saya potong tangannya. Hadis muttafaqun alaih. Para jamaah sekalian rahmatullah. Kemudian yang keempat, la'anallahu man ghayyara manarul ard. Allah akan melaknat kepada orang yang merubah batas-batas patokan pekarangan. Ini rawan di masyarakat ini. Ya. Misalnya 2 orang telah sepakat membagi tanah, dipatok mak jeleng, ini batasnya. Nah, lalu setelah yang bersangkutan ini, 2 orang ini katakan misalnya yang satu sudah pergi, patokannya digeser. Nah, ini namanya la'anallahu man ghayyara manarul ard. Allah akan melaknat orang-orang yang nyerobot, yang menggeser batas-batas pekarangan, batas-batas tanah. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tabrani, an Abi Malik Al-Asy'a'i radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'dhamul ghulul 'indallahi yaumal qiyamah dhira'un minal ard. Korupsi yang paling gede dari kiamat nanti, korupsi sejengkal tanah. Cuma sakilan, Pak. Atau tidak sakilan, walaupun hanya selebar 4 jari, tapi ini memanjang, tidak ketoron sama ini, Pak. Tapi itu memanjang dan terus ke dalam, ke bawah. Itu. Nah, para jamaah sekalian rahmatullah, tajiduna ar-rajulaini jaraini fil ard aw fid dar. Ada 2 orang yang bertetangga. 2 orang yang bertetangga ini membatasi pekarangannya. Ini batasnya bla 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 bla. Setelah itu pada saat yang lain, yang satu lengah digeser patokan ini. Cuma sejengkal saja. Para jamaah sekalian rahmatullah, fayaqtati'u ahaduhuma min hadzin sahibihi dhira'an. Besok, ya, besok kalau kemudian orang ini sudah menghadap kepada Allah, ya, fa'idza tata'ahu tuwiqahu min sab'in aradhina yaumal qiyamah. Besok orang ini akan dikalungi 7 lapis tanah. Jadi menggeser batas pekarangan walaupun cuma sak jengkal, itu akan menjadi sebab yang bersangkutan kelak di hadapan Allah akan mendapatkan laknat, dikalungi 7 lapis tanah. Naudzubillah min dzalik. Ini hadis riwayat Muslim. Nah, karenanya ini bagian dari larangan-larangan Allah. Orang-orang yang membenarkan syariat Allah, mereka akan mendapatkan kegembiraan fid dunya wal akhirah insyaallah, ya. Dan itu pasti karena janji Allah seperti itu.
Dan orang yang melanggar larangan Allah, orang yang menolak syariat Allah nanti akan dilaknat oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Makanya Allah berpesan, kalau kemudian orang terlanjur pernah melakukan kesalahan terkait dengan ketauhidan, terkait dengan ibadah, maka itu hablum minallah. Hubungannya dengan Allah. Solusinya hanya tobat kepada Allah. Tapi kalau antar sama manusia, solusinya harus berbaik-baik dengan sesama manusia, dengan saling meminta maaf dan memaafkan antar satu dengan yang lain. Dengan begitu maka suasana kehidupan akan berjalan dengan baik, nyaman, tentram, dan penuh dengan kedamaian. Para jamaah sekalian, ini sudah lebih dari syuruk, ya. Jadi kalau saya tadi melihat syuruknya itu jam 5.20, ini sudah lebih 17 menit. Mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan ini bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Yang penting kita muhasabah, ya, kita koreksi diri, jangan sampai kemudian ada hal-hal yang menyelinap di dalam diri kita yang tidak sejalan dengan petunjuk Allah. Ketika itu misalnya terjadi, solusinya cuma satu, bertaubat kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah merahmati kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan membimbing hati pikiran kita ke jalan yang lurus sesuai dengan petunjuknya sampai dengan akhir hayat kita, sehingga kita nanti menghadap kepada Allah dengan husnul khotimah. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.